Assalamualaikum adik-adik. Kini saatnya menyaksikan Aku Anak Soleh bersama Kak Abu Sahla dengan segmen-segmen yang menarik. Siroh, Amirul Mukminin yang kedua. Ibroh, Artinya jadi yang soleh dan soleh. Aku Berani Tampil, Bismillahirrahmanirrahim. Aku Tahu, Mengenal jenis-jenis Interaktif. profesi. Halo, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adikku, pemirsa Ahsan TV dan pemerhati Aku Anak Soleh, apa kabarnya sore hari ini? Mudah-mudahan di sore hari yang cerah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita semua kesehatan, sehingga dengan nikmat sehat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan bagi kita untuk mengisinya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adikku yang soleh dan solehah, yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini merupakan sore hari yang sangat istimewa. Maka dari itu, Abu Sahla sangat bergembira sekali bisa menyapa adik-adikku yang soleh dan soleha di hari Sabtu ini, tanggal 2 Ramadan 1441 Hijriah. Allahu Akbar. Ini merupakan hari yang sangat mulia, di bulan yang sangat mulia. Maka dari itu mudah-mudahan pertemuan kita di hari yang mulia ini dan di bulan mulia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan pertemuan ini ya menjadi pertemuan yang Allah ridhoi. Adik-adikku yang soleh dan solehah, yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti biasa hari ini setiap hari Sabtu sore jam 4 Abu Sahla akan datang menemani istirahat sore adik-adikku yang soleh dan soleha, ya, menemani hingga insya Allah 1 jam ke depan nanti. Ya, untuk apa? Tentunya bukan hanya sekedar menemani, akan tetapi Abu Sahla juga akan berkisah. Ya, adapun kisah pada sore hari ini, insya Allah Abu Sahla akan membawakan kisah anak soleh rajin berpuasa. Ya, sesuai dengan bulan Ramadan, bulan puasa, maka Abu Sahla akan membawakan ya cerita kisah tentang anak soleh rajin berpuasa. Kemudian juga di segmen kosakata bahasa Arab, insya Allah Abu Sahla akan memberikan kosakata bahasa Arab ya mufradat untuk adik-adikku yang soleh dan soleha mengenal anggota tubuh. Ya, insya Allah nanti kosakatanya apa saja ya nanti di segmen kosakata bahasa Arab. Kemudian di segmen Aku Tahu, tentunya Abu Sahla tidak sendiri. Abu Sahla akan dibantu oleh Kak Firza dan Kak Arza ya memberikan keterampilan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha, yaitu membuat miniatur ayunan yang terbuat dari stik. Bagaimana cara membuatnya? Jangan nanti ditunggu di segmen Aku Tahu. Baiklah adik-adikku yang soleh dan soleha, karena waktunya sudah cukup sore, maka Abu Sahla akan segera memulai kisahnya, yaitu tentang anak soleh rajin berpuasa. Dan jangan lupa insya Allah ada beberapa hadiah untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang interaktif dengan Abu Sahla. Ya, ada buku adab, ada majalah anak Islam, dan insya Allah hadiah ini persembahan dari Ahsan TV untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Baiklah, Abu Sahla akan segera saja memulai, akan tetapi setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana.
Baiklah adik-adikku yang soleh dan solehah, tentunya yang Abu Sahla sayangi karena Allah dan yang mudah-mudahan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Abu Sahla akan memulai saja kisahnya, yaitu anak soleh rajin berpuasa. Bagaimana kisahnya? Oh iya, akan tetapi seperti biasa Abu Sahla, sebelum Abu Sahla lupa, Abu Sahla mengingatkan, yuk untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang belum sholat asar, segera sholat asar terlebih dahulu ya, karena sholat hukumnya wajib ya, jadi jangan ditinggalkan. Sholat asar terlebih dahulu, kemudian kembali di depan layar kaca Ahsan TV bersama Abu Sahla untuk mendengarkan kisah anak soleh rajin berpuasa. Adik-adikku yang soleh dan solehah yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini merupakan hari kedua bulan Ramadan. Artinya, hari ini merupakan hari kedua di mana kaum muslimin ya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Ya, yuk, siapa yang sore hari ini masih berpuasa? Coba angkat tangannya. Insya Allah ada teman-teman Abu Sahla yang soleh dan soleha, pasti insya Allah semuanya pada puasa ya. Ada juga mungkin adik-adik Abu Sahla yang masih kecil, mungkin tadi zuhur sudah berbuka dengan minum, kemudian lanjutkan lagi ya. Tidak mengapa karena untuk tahap belajar ya insya Allah. Adapun teman-teman Abu Sahla yang sudah besar, wajib, ayo yang sudah balik apalagi, wajib berpuasa. Ya, karena anak soleh harus rajin berpuasa, terutama puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan wajib hukumnya bagi yang sudah balik, adik-adikku yang soleh dan soleha. Jadi teman-teman Abu Sahla yang sudah balik, adik-adikku yang soleh dan soleha, maka tidak boleh tidak berpuasa, harus berpuasa. Kenapa kita harus berpuasa Abu Sahla? Karena Allah yang kita cintai menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dalilnya adik-adikku yang soleh dan soleha, insya Allah dalam sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, adik-adikku yang soleh dan soleha. Surat Al-Baqarah ayat 183, insya Allah ayat ini sering didengarkan oleh adik-adikku yang soleh dan soleha. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya diwajibkan atas kamu berpuasa. Ya, di puasa Ramadan sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Untuk apa adik-adikku yang soleh dan soleha? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Ya, jadi hasil dari puasa itu nanti kita menjadi orang yang bertakwa, adik-adikku yang soleh dan soleha. Maka dari itu insya Allah anak soleh harus rajin berpuasa, terutama puasa Ramadan. Ya, yang hari ini masih berpuasa, Abu Sahla acungkan jempol, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan ya sampai akhir Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh, sehingga kita keluar dari Ramadan membawa pahala yang sangat banyak. Kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, adik-adikku yang soleh dan soleha, maka anak soleh harus rajin puasa. Ya, kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk berpuasa. Kemudian adik-adikku yang soleh dan soleha, puasa adalah bukan hanya menahan makan dan minum saja, adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, ada sebuah hadis ya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan orang yang merugi, adik-adikku yang soleh dan soleha. Dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya ya kecuali lapar dan haus. Karena dia berpuasa hanya menahan mulutnya dari makan dan minum saja.
Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya, ya kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan puasanya tersebut selain lapar dan haus. Kira-kira kenapa Abu Sahla? Ya, karena orang tersebut hanya berpuasa mulut saja teman-teman, dari makan dan minum, sedangkan perkataannya masih tidak baik. Kemudian penglihatannya masih melihat pemandangan-pemandangan yang dilarang oleh Allah. Kemudian juga masih berbohong, masih suka marah-marah. Kemudian juga telinganya mendengarkan ya suara-suara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah musik dan nyanyian. Tidak boleh telinga kita mendengarkan ya musik dan nyanyian. Kemudian juga mulut kita, lisan kita harus dijaga dari melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya menggibah, ngomongin teman kita. Ya, apalagi kemudian mencela, kemudian marah-marah, mengumpat. Ini yang menyebabkan puasanya tidak mendapatkan pahala, adik-adikku yang soleh dan soleha. Hanya lapar dan haus saja. Ya, misalnya ada teman kita yang sedang berpuasa, kemudian dia marah-marah, kemudian ngomongin temannya. Kita sebagai teman yang baik harus mengingatkan teman kita tersebut. Ya, ingatkan, hai temanku, kita sedang berpuasa. Ya, kalau kamu ingin puasanya mendapatkan pahala yang sangat banyak, maka jaga lisan kita. Menjaga lisan agar yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang baik. Ya, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir, terutama zikir pagi dan petang adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian untuk mengucapkan kalimat thayyibah yang lain, ya perkataan-perkataan yang baik. Dan juga penglihatan kita adik-adikku yang soleh dan soleha harus digunakan untuk memandang sesuatu yang baik-baik. Tidak boleh memandang sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi agar anak soleh yang rajin puasa ini puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ingat ya, puasa bukan hanya menahan mulut kita dari makan dan minum, akan tetapi ingat ya, Abu Sahla mengingatkan agar puasa kita sempurna, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ingat, maka mulut kita tidak boleh berbohong. Mulut kita tidak boleh mencela, tidak boleh menggibah, tidak boleh marah-marah, tidak boleh mengumpat. Ya, apalagi menfitnah. Berbahaya sekali. Ya, puasa kita tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain, adik-adikku yang soleh dan soleha, kata Allah, sesungguhnya Allah tidak membutuhkan kamu meninggalkan makan dan minum selama masih tidak meninggalkan perkataan dusta dan beramal dengannya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak butuh dengan puasa kita kalau kita masih berbuat bohong, lisan kita masih mencela, lisan kita masih mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak sesuai. Nah, ini akan membuat Allah marah dan Allah tidak butuh dengan puasa kita. Maka dari itu, adik-adikku yang soleh dan soleha, anak soleh harus rajin berpuasa dan disertai dengan ilmu. Ya, dengan ilmu. Makanya tanpa ilmu, maka ibadah puasa kita dan ibadah yang lain insya Allah akan sia-sia, adik-adikku yang soleh dan soleha. Maka dari itu perlu kita minta nasihat ya kepada Bapak Ustadz, ya pada Abi dan Umi, ya minta ilmunya. Kalau seperti ini boleh apa tidak Bi? Boleh apa tidak Umi? Ya, jadi adik-adikku yang soleh dan soleha, berpuasalah dengan ilmu. Ya, sehingga puasa kita ya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, kalau misalnya Abi dan Umi, ayah dan bunda ya menjanjikan hadiah, ya ini tidak menjadikan tujuan kita
utama. Tujuan kita berpuasa adalah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau abi dan umi, ayah dan bunda menjanjikan ibadah, menjanjikan hadiah, itu hanya tambahan saja ya. Dan untuk agar kita lebih semangat, ya insyaallah adik-adikku yang saleh dan soleha, puasa di bulan ini tidak karena hadiah dari abi dan umi, tetapi karena mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekali lagi, adik-adikku yang soleh dan soleha, anak soleh harus rajin berpuasa sehingga akan keluar dari bulan Ramadan, terutama bulan Ramadan, puasa bulan Ramadan, ya, sehingga akan keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, hati-hati untuk yang adik-adikku yang tidak berpuasa, yang sudah balik dan tidak berpuasa, ya hati-hati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengabarkan kepada kita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Baihili, adik-adikku yang soleh dan soleha. Ini hadis yang sangat baik sekali untuk didengarkan untuk adik-adikku yang tidak tidak berpuasa. Kata Abu Umamah Al-Baihili, ketika suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah sedang tidur, maka datang dua orang laki-laki. Datang dua orang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajak ke sebuah tempat yang mendaki, di sebuah bukit yang tinggi. Kata dua laki-laki tersebut, "Wahai Muhammad, dakilah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat tempat yang tinggi, beliau mengatakan, "Saya tidak bisa mendakinya." Maka saya akan menolongnya, kata laki-laki tersebut. Dua laki-laki tersebut adalah malaikat, adik-adikku yang soleh dan soleha. Kemudian setelah Rasulullah ditolong oleh malaikat dan berada di puncak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ada sekelompok kaum yang digantung di urat kakinya, adik-adikku yang soleh dan soleha, urat kakinya di atas, kemudian kepalanya di bawah, dan di sudut-sudut mulutnya mengeluarkan darah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada kedua lelaki tersebut, kepada malaikat tersebut, siapakah gerangan mereka? Kata Rasulullah, kata malaikat tersebut, mereka adalah sebuah kaum yang berbuka belum pada saatnya. Mereka yang tidak berpuasa dengan benar, atau mereka yang tidak berpuasa, ya berbuka belum pada saatnya. Ya, na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Nah, ini ancaman yang sangat keras bagi orang-orang yang sudah balik, adik-adikku yang sudah balik dan tidak berpuasa. Ya, akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Abu Sahla percaya dan yakin. Teman-teman Abu Sahla yang soleh dan soleha, ya, pecinta Ahsan TV dan pemerhati akun anak soleh, insya Allah semuanya berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Karena anak soleh harus rajin berpuasa. Demikian adik-adikku yang soleh dan soleha, ya sebuah nasihat, ya tepatnya nasihat dari Abu Sahla untuk adik-adikku yang soleh dan soleha, ya yang Abu Sahla sayangi karena Allah, karena bentuk kasih sayang Abu Sahla, bentuk cinta Abu Sahla kepada adik-adikku yang soleh dan soleha, maka Abu Sahla memberikan nasihat ini, ya berpuasa dengan ilmu, menjaga mulut bukan dari hanya makan dan minum saja, tetapi dari perkataan yang tidak benar, perkataan yang kotor, dari dusta dan yang lainnya. Menjaga mata agar tetap yang dilihat adalah perkara yang baik, menjaga telinga agar yang didengar adalah suara-suara yang baik, sehingga kita keluar dari bulan Ramadan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan nasihat yang singkat ini bisa diambil pelajarannya oleh adik-adikku yang soleh dan soleha, dan insya Allah Abu Sahla setelah segmen ini akan mengundang interaktif adik-adikku yang soleh dan soleha, ya untuk sedikit ya memberikan pelajaran tentang nasihat yang Abu Sahla sampaikan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Baik, sampai di sini nasihat Abu Sahla untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Ya, Abu Sahla akan kembali dengan segmen interaktif dengan segmen Ibroh, tentunya setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku, pemirsa Ahsan TV dan pemerhati Aku Anak Soleh, tentunya yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali di segmen yang kedua, yaitu segmen interaktif atau segmen ibrah, memberikan pelajaran ya. Abu Sahla mengundang adik-adikku yang soleh dan soleha untuk berinteraktif di nomor yang berada di layar kaca Ahsan TV ya, insya Allah untuk berbagi pelajaran atau mengulas nasihat yang Abu Sahla sampaikan tadi ya, insya Allah tidak gratis, insya Allah ada hadiah yang menarik ya, ada buku untuk adik-adikku yang soleha dan juga ada majalah ya, insya Allah ya, untuk memberikan pelajaran tentang kisah yang Abu Sahla sampaikan tadi. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, sambil menunggu adik-adikku yang soleh dan soleha, Abu Sahla mencoba untuk mengulang kembali nasihat Abu Sahla tentang puasa tadi. Jadi puasa Ramadan adalah wajib hukumnya ya bagi yang sudah balik. Kemudian juga dalam keadaan sehat, tidak sakit. Kemudian juga dalam keadaan tidak safar atau bepergian. Ya insya Allah ya, karena untuk yang sakit dan yang safar ada rukhsah dari Allah, ada keringanan untuk tidak berpuasa, akan tetapi nanti menggantinya di hari yang lain ya. Tuh adik-adikku yang soleh dan soleha yang mungkin ya di hari ini dan di hari saat ini masih dalam keadaan sakit, boleh tidak berpuasa insya Allah ya. Ada kemurahan dari Allah, ada keringanan dari Allah, akan tetapi nanti diganti ya di ketika selesai bulan Ramadan ya, diganti puasanya, dikodok puasanya ya. Ada dan juga untuk adik-adikku yang mungkin sedang bepergian jauh ya, dengan safar dengan abi dan uminya juga boleh tidak berpuasa dan sama nanti diganti di hari yang lain ya, insya Allah setelah bulan Ramadan. Yang pertama, jadi puasa wajib untuk yang sudah balik, kemudian dalam keadaan tidak sakit, kemudian dalam keadaan mukim atau tidak bepergian ya. Setelah itu kalau ada adikku yang soleh dan soleh sudah balik, kemudian sehat, kemudian mukim, wajib berpuasa sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi ayatnya Abu Sahla sampaikan ya. Kemudian juga hadis-hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ya. Itu yang pertama. Kemudian puasa bukan hanya menjaga mulut kita dari makan dan minum saja, akan tetapi juga menjaga mulut kita dari perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan yang tidak baik. Ya, contohnya adalah menggibah, ngomongin orang. Kemudian apalagi? Contohnya adalah marah-marah, mengumpat, kemudian mencela. Ini tidak boleh adik-adikku yang soleh dan soleha, akan menyebabkan puasanya tidak berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala dan hanya akan mendapatkan lapar dan haus saja karena tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mulut kita, mata kita, telinga kita juga harus ikut berpuasa agar pahalanya sempurna dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian pelajaran yang berikutnya adalah ancaman yang sangat berat ya bagi yang tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ya, ancamannya sangat berat tentunya, akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala, diancam masuk ke dalam neraka. Dan juga sebagaimana sabda Rasulullah tadi ya, sebuah kaum yang digantung di urat kakinya, kepalanya di bawah, kemudian sudut-sudut mulutnya mengeluarkan darah. Adik-adikku yang soleh dan soleha, mengerikan sekali bagi mereka yang tidak berpuasa. Makanya adik-adikku yang soleh dan soleha ya harus berpuasa. Tentunya yang sudah balik
Ya, yang balik itu kira-kira berumur 15 tahun kurang lebih adik-adikku yang soleh dan soleh ya, kurang lebihnya 15 tahun. Atau untuk adik ya perempuan, untuk teman-teman Abu Sahla yang soleha ya, ketika sudah datang haid ya, mengeluarkan darah haid ya, insya Allah nanti bisa bertanya kepada uminya dan abinya ya, insya Allah wajib baginya berpuasa ketika sudah balik. Akan tetapi yang belum balik boleh juga berpuasa dan dianjurkan berpuasa ya, untuk melatih agar nanti setelah balik menjadi terbiasa puasa di bulan Ramadan. Karena tujuan berpuasa di bulan Ramadan adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa, adik-adikku yang soleh dan soleh. Bukan menjadi orang yang sehat, bukan. Tetapi menjadi orang yang bertakwa, mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah. Ya, sekali lagi, jangan semata-mata mengharapkan imbalan hadiah dari abi dan umi. Akan tetapi harus berpuasa karena Allah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kata Rasulullah, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Allahu Akbar. Sungguh Allah sangat Rahman, Allah sangat Rahim, Allah sangat mencintai hambanya, sehingga Allah bukakan pintu rahmatnya yang begitu sangat banyak, terutama di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang maksimal. Ya, kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang bermanfaat, adik-adikku yang soleh dan soleha. Jangan terlalu banyak bermain, ingat. Ya, bermain juga harus ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan soleh di bulan Ramadan ini bisa mengisinya dengan kegiatan ibadah. Ya, ibadah, baca Al-Quran, menghafalkan doa dan zikir, menambah hafalan Al-Quran, kemudian menolong orang, dan yang lainnya. Insya Allah, dengan seperti ini mudah-mudahan kita keluar dari Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai di sini ya segmen pelajaran atau segmen ibroh. Mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan soleha bisa mengambil pelajaran dari nasihat Abu Sahla. Baik, Abu Sahla akan kembali dengan segmen kosakata bahasa Arab tentunya yang setelah lewat sebentar berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Baiklah adik-adikku yang soleh dan solehah, tentunya yang Abu Sahla cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali di segmen yang ketiga, yaitu segmen kosakata bahasa Arab. Ya, insya Allah, sebagaimana tadi Abu Sahla sudah informasikan bahwa kosakata kali ini, mufrodat kali ini adalah berkaitan dengan mengenal anggota tubuh. Ya, apa saja kosakatanya? Yuk kita lihat bersama-sama di layar kaca Ahsan TV. Al-Mufrodat, kosakata bahasa Arab. Mengenal anggota tubuh atau a'dha'ul ajsam. Kosakata yang pertama adalah ginjal. Ginjal ini adik-adikku yang soleh dan soleha. Ginjal bahasa Arabnya adalah kulyatun. Ginjal bahasa Arabnya adalah kulyatun. Sekali lagi, ginjal bahasa Arabnya adalah kulyatun. Yang kedua adalah hati. Ya, hati. Apa sih bahasa Arabnya hati? Hati bahasa Arabnya adalah kabidun. Hati bahasa Arabnya adalah kabidun. Hati bahasa Arabnya adalah kabidun.
Kemudian yang ketiga adalah jantung. Jantung bahasa Arabnya adalah qalbun. Jantung bahasa Arabnya adalah qalbun. Jantung bahasa Arabnya adalah qalbun. Kemudian kosakata yang berikutnya yang keempat adalah lambung. Apa sih bahasa Arabnya lambung? Lambung bahasa Arabnya adalah ma'idatun. Lambung bahasa Arabnya adalah ma'idatun. Lambung bahasa Arabnya adalah ma'idatun. Kemudian kosakata yang kelima adalah paru-paru. Paru-paru bahasa Arabnya adalah ri'atun. Paru-paru bahasa Arabnya adalah ri'atun. Sekali lagi, paru-paru bahasa Arabnya adalah ri'atun. Al-mufrodat. Kosakata bahasa Arab. Demikian tadi adik-adikku yang soleh dan solehah, ya 5 mufrodat, 5 kosakata bahasa Arab ya tentang anggota tubuh. Ya, nanti insya Allah mudah-mudahan adik-adikku yang soleh dan solehah sudah memurojaahnya kembali ya. Karena ini adalah terus memurojaah agar adik-adikku yang soleh dan solehah terus diingat, terus teringat dengan mufrodat atau kosakata bahasa Arab. Ya, hari ini insya Allah bertambah lagi bagi yang belum pernah mendengarkan ya. 5 kosakata bahasa Arab tentang anggota tubuh ya, organ tubuh tadi ya. Kelima organ tubuh ini yang semuanya adalah sangat penting ya, harus kita jaga ya. Itu semuanya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita jaga sehingga dengan nikmat sehat kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan dengan hikmat, dengan nikmat dan lancar, tidak ada gangguan apapun. Baik adik-adikku yang soleh dan solehah, sampai di sini kosakata segmen kosakata bahasa Arab ya. Abu Sahla akan kembali dengan segmen yang lebih menarik lagi, yaitu segmen Aku Tahu, yaitu kita akan mengenalkan tentang, memberikan keterampilan tentang membuat miniatur ayunan terbuat dari stik. Bagaimana cara membuatnya? Jangan kemana-mana, Abu Sahla akan kembali dengan segmen Aku Tahu. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan solehah yang masih setia menemani Abu Sahla di acara Aku Anak Soleh, Abu Sahla mengucapkan syukran jazakumullahu khairan. Kita kembali di segmen yang keempat, yaitu segmen Aku Tahu. Insya Allah segmen Aku Tahu di sore hari ini, Abu Sahla tentunya dibantu oleh Kak Firza, dibantu dengan Kak Firza dan Kak Arza, insya Allah akan memberikan pengetahuan, keterampilan kepada adik-adikku yang soleh dan solehah tentang membuat miniatur ayunan yang terbuat dari stik. Adik-adikku penasaran bagaimana cara membuatnya? Yuk kita lihat, inilah dia. Silakan Kak Firza. Ini dia adik-adikku yang soleh dan solehah. Lucu bukan? Ya, ayunan terbuat dari stik es krim ya. Insya Allah. Bagaimana sih cara membuatnya? Bahan-bahannya apa aja? Ini dia bahan-bahannya. Stik es krim, lem tembak, benang, dan gunting. Mudah sekali ya. Bahan-bahannya juga insya Allah mudah didapatkan. Bagaimana sih cara membuatnya? Yuk perhatikan. Ini dia tahapannya adik-adikku yang soleh dan soleha. Stik yang sudah dipotong-potong sesuai dengan ukuran, kemudian ditempelkan menggunakan lem tembak. Ayo hati-hati ya, ujung lem tembak panas. Ya pastikan adik-adikku semua mengetahui cara kerjanya.
Ya hati-hati kalau tidak minta tolong sama abi dan umi, ayah dan bunda ya. Ini dia, setelah membuat 2 tiang kanan dan kiri, kemudian ya akan disambungkan kembali dengan tiang atas. Ya, untuk menggantungkan tempat kursinya, tempat ayunannya ya. Ya mirip seperti apa adik-adikku yang soleh dan soleha? Ya, gawang bola ya. Ya hampir mirip. Perhatikan. Hampir jadi nih adik-adikku yang soleh dan soleha. Sangat praktis sekali. Ya, sangat mudah sekali membuatnya. Bahan-bahannya juga sangat mudah didapatkan. Ya. Cukup dengan bahan stick, kemudian bisa direkatkan menggunakan lem tembak. Perhatikan, mulai membuat ayunannya, dudukan ayunannya. Ya, kembali direkatkan menggunakan lem tembak bagian pinggirnya. Kemudian digabungkan bagian tempat pinggir untuk tempat duduknya sama diberikan penghalang atau covernya. Dilekatkan menggunakan lem tembak. Kan? Ini buat apa? Ini buat sepertinya buat sandarannya, ya, sandaran ayunannya. Dia kembali direkatkan menggunakan lem tembak. Ya, betul sekali adik-adikku yang saleh dan soleha ya, buat sandarannya. Kemudian juga benang. Bagaimana cara mengikatnya? Benang juga sama ditempel menggunakan lem tembak. Ya, caranya biar seimbang, perhatikan. Bagian sebelahnya lagi. Kemudian diikat sebelah ujungnya untuk digantungkan. Saatnya menggantungkan benang ke tiang atas. Ya, diikat agar tidak lepas. Nah, ini dia adik-adikku yang soleh dan soleha, miniatur ayunan terbuat dari stik es krim ya. Sangat mudah membuatnya, praktis, bahan-bahannya juga mudah didapatkan ya. Alhamdulillah kita bisa nanti mempraktekannya di rumah masing-masing. Insyaallah. Ini dia. Ya, miniatur ayunan persembahan dari Kak Firza untuk adik-adikku yang soleh dan soleha. Bagaimana adik-adikku yang soleh dan solehah? Menarik bukan? Iya, menarik sekali ya. Mudah sekali cara membuatnya, bahan-bahannya juga sangat mudah didapatkan, ya, terbuat dari stik es krim, ya bisa didapatkan di toko-toko buku insya Allah, ya, ataupun nanti bekas stik es krim, ya, yang ada adikku yang soleh dan soleha makan es krim, stiknya dikumpulkan. Atau paling praktis adalah beli di toko-toko buku insya Allah, ya, sangat mudah, kemudian juga sangat unik dan sangat
sangat cantik ya. Jangan silahkan bisa dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Jika membutuhkan bantuan, ya minta bantuan sama Abi dan Umi sama kakak ya untuk membuatkan miniatur ayunan yang terbuat dari stik es krim ya. Mudah-mudahan keterampilan tadi menambah wawasan adik-adikku yang soleh dan soleha sehingga senantiasa menjadi anak-anak yang terampil ya. Anak-anak yang terampil tidak mesti mainan itu harus beli, akan tetapi banyak ya bahan-bahan bekas yang bisa dimanfaatkan menjadi mainan yang unik dan bermanfaat. Insya Allah tentunya perlu ilmu ya. Sekali lagi perlu ilmu. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini segmen Aku Tahu mudah-mudahan bermanfaat. Abu Sahla akan kembali setelah yang lewat sebentar berikut ini. Jangan kemana-mana. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Adik-adikku yang soleh dan soleha yang Abu Sahla sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, ya, di segmen terakhir ini ya Abu Sahla kembali mengucapkan syukran jazakumullahu khairan untuk adik-adikku yang soleh dan soleha yang sudah menemani Abu Sahla di acara Aku Anak Soleh di sore hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang sudah adik-adikku lakukan menemani Abu Sahla, mendengarkan nasihat dari Abu Sahla, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah ya, sekaligus sebagai bentuk kewajiban kita sesama seorang muslim, yaitu saling menasihati ya. Insya Allah Abu Sahla mencintai adik-adikku yang soleh dan soleha dimanapun adik-adikku berada ya, terutama di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan ini ya. Ya tentunya kita harus lebih banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi hari-hari kita di bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat untuk akhirat kita, terutama ya kegiatan-kegiatan yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak terasa 60 menit Abu Sahla menemani adik-adikku yang soleh dan soleha di acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini ya. Abu Sahla sekali lagi sangat berterima kasih sekali kepada adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Mudah-mudahan acara Aku Anak Soleh di sore hari ini membawa manfaat untuk adik-adikku yang soleh dan soleha ya. Jika ada kata-kata Abu Sahla yang salah, jika ada nasihat Abu Sahla yang tidak benar, maka buang jauh-jauh, ambil nasihat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Abu Sahla menarik kembali perkataan Abu Sahla yang salah, kesalahan dari Abu Sahla dan syaitan sebagai makhluk yang lemah, dan kebenaran dari Allah Subhanahu Wa Taala, Rabb yang maha sempurna yang dan terbebas dari segala macam jenis kesalahan ya. Abu Sahla mewakili seluruh kru Ahsan TV yang memandu acara Aku Anak Soleh ya, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan ya di tahun 1441 Hijriah tahun ini ya. Mudah-mudahan amal ibadah puasa yang sudah kita lakukan di hari kemarin, hari ini, kemudian di hari yang akan datang ya, Allah menerimanya ya, dan Allah menerima semua bentuk amal ibadah yang kita lakukan, dan juga masih ada sisa di bulan Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan dan kemampuan bagi kita untuk mengisinya ya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat ya, kegiatan-kegiatan ibadah, tilawah Al-Qur'an, kemudian zikir, kemudian bersedekah, menolong orang, dan yang lainnya, memberi makan orang yang berpuasa. Insya Allah pahalanya sangat besar. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, sampai di sini ya Aku Anak Soleh pada sore hari ini. Insya Allah Abu Sahla akan kembali ya di pekan mendatang ya, insya Allah di acara yang sama ya. Mudah-mudahan Allah pertemukan kita di pekan mendatang dalam kondisi yang lebih baik lagi. Baik adik-adikku yang soleh dan soleha, sekali lagi Abu Sahla mewakili kru Ahsan TV yang memandu acara Aku Anak Soleh mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan di bulan Ramadan ini di tahun
1441 Hijriah. Mudah-mudahan Allah menerima ibadah kita sampai Ramadan berakhir. Baik, sampai di sini Abu Sahla menemani adik-adikku yang soleh dan soleha. Abu Sahla juga berterima kasih kepada seluruh kru yang menemani Abu Sahla sehingga acara Aku Anak Soleh berjalan dengan baik. Ya, Abu Sahla tutup acara Aku Anak Soleh pada sore hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah muttaki'in 'alaiha mutaqabilin. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان